Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa syukura wa tadhkira wa nafa wal indifa'a wal ifadata wal istifadata wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi fi wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma ij'alna minal muhtadin wa rudhalina wa la mudillin harban li'a'da'ika sirwan li'awliyaik nuhibbu bi hubbikan nas wa nu'adhi bi 'adawatika man khalaqaka wa al-buyu'u ya ai hadhihi al-buyu'u tawiki ku pira-pira jual beli. Bai'ul a'yani adol pira-pira barang, jual beli barang. Al-a'yanu tawi pira-pira barang iku nau'ani ana rong werna. Rupane naun sewerna la ya jusu kang ora wenang apa bai'uhu adol nau. Wa naun lan sewerna ya jusu kang wenang apa bai'uhu adol nau. Al-a'yanu piro-piro barang alati kang ya jusu wenang apa bai'uha adol ahyan ya jusu wenang apa bai'u kulli syai' saben-saben suci tahirin kang suci fihi kang iku tetep ing dalam syai' manfaatun utawi manfaat bisyarti ayatuna kelawan syarat yen to ono apa syai' ana iku ma'lumal qadri den kawruhi kadare atau kira-kirane wasifati lan sifate wa yakuna lan yen ana apa se ana iku fil milkil ba'i ing dalam milike wong kang adol wa yakuna lan yen ana apa ba'i ana iku qadiron wong kang mampu ala taslimihi ing atase masrahake syai' lil mustari maring wong kang tuku. Al a'yan lil mustari maring wong kang tuku. Al a'yan pira-pira barang alati kang ya jusu la ya jusu ora wenang apa beuha atau alati. Ai iku naw'ani rong werna rupane najisun barang kang najis wa tahirun lan barang kang suci. Al-a'yan an-najisah pira-pira barang kang najis. Ya rumu haram apa bai'ul a'yani atau pira-pira barang an-najisati kang najis kal kalbi kaya dene asu wal khinsiri lan celeng wal maitati lan batang wal khomri lan khomer wal ghaiti lan tai wama lan barang la yumkinu kang ora mungkin apa tadhiruhu nyuciake ma minal ma'iati nyatane piro-piro barang kang cair kazaitin kaya dene lengah utana jisin kang kena najis. Al-a'yan at-tahirah piro-piro barang kang suci.
Alayan utawi pira-pira barang atau hiratu kang suci alati kang yahrumu haram apa bai'uha adol a'yan iya a'yan iku bai'u kulli syai'in adol saben-saben suci makdumin kang ora nono kasaurati kaya dene woh alati kang lam tukhlaq urung den dadiake apa samra warus lan pari qabla muwihi ing dalam sadurunge tumbuh wal hamlilan kandungan hewan yang masih di dalam kandungan di batni umihi ing dalam wetenge bibite hamil wallabani lan susu bidor'il hayawani ing dalam kapure hewan bai'uma atul barang layak diru kang ora kuasa sapa al ba'i wong kang adol ala taslimihi ing atase masrahake ma il mustari maring wong kang tuku kabai ilmali kaya dene atul banda al maghsubi kang den gosok biyadil ghasibi ing dalam tangane wong kang gosok bai'uma adul barang la manfaata kang ora ana manfaat iku maujud fihi ing dalem ma kabail asnami kaya dene adol piro-piro berhala wal hasyarati lan piro-piro serangga wasumumi lan piro-piro racun wa alati lagwi lan piro-piro alat dolanan alati kang tusilu nunggulake apa alat an zikrillahi atau saking zikir atau saking eling maring Gusti Allah bai'uma atul barang layam liku kang ora miliki bu ingma sopal bai'u wong kang adol kalwadi'ati kaya dene titipan wamalan barang istaro kang nyilih istaro kang tuku sapa alba'i bu ingma walam yakbit lan urung nampani ya, belum jadi di pada genggamannya apa ma bu ing ba'i walam yakbit lan durung nambani sapa ba'i ingma walam yakbit lan durung nambani sapa ba'i walam yakbit lan durung nambani sapa ba'i yang dimaksud di sini adalah orang yang membeli kemudian menjual gitu ya, bukan yang terima itu kan harusnya yang beli gitu ya. Ya, maksud di sini adalah orang yang tadinya beli kemudian dijual, maksudnya gitu. Baiknya kembali kepada baik yang pertama, bukan baik yang dijual beli yang dia belum menerima tersebut. Bab jual beli ya, di transaksi ini banyak sekali dan termasuk awal di muamalah, di bab muamalah, karena ini termasuk bab yang sangat penting dan banyak sekali terjadi di masyarakat itu bab jual beli ya. Jual beli itu secara bahasa hanya muawadatu syai' bi syai', mengganti sesuatu dengan sesuatu, itu sudah cukup secara bahasa ya. Ganti sesuatu dengan satu. Saya punya kitab, kamu punya pulpen, ini tukeran, itu namanya jual beli secara bahasa. Tapi kalau secara istilah itu aqdu muawadati
maliyatin, muawadatin maliyatin, yaitu akad untuk saling mengganti, ya, di mana barang tersebut berupa harta. Nah, nanti dengan syarat dan rukun-rukun yang ditentukan. Yang memberikan kepemilikan, faidah kepemilikan. Jadi kalau umpamanya saya beli buku ini, berarti itu sudah hak milik saya, paham? Atau memberikan kemanfaatan secara selamanya. Sudah itu saya dapat kemanfaatan itu selamanya, ya, sudah mutlak. Beda dengan nikah. Kalau nikah tidak memberikan milik saja, ya, tidak memberikan milik, hanya boleh memanfaatkannya saja, tapi juga tidak selamanya, ya. Kalau jual beli harus selamanya. Kemudian barang-barang, di sini ada dua. Kalau di sini menyikapi barang yang boleh dijual belikan, barang yang boleh dijual belikan, ya, pembagiannya satu. Ada barang yang dimana boleh dijual belikan, ada yang tidak boleh dijual belikan. Apa itu barang yang boleh dijual belikan? Seharusnya di sini adalah sesuatu yang suci dan ada manfaatnya. Kemudian bisa diserahkan, bisa diketahui kadarnya atau bentuknya dan juga sifatnya. Kemudian barang tersebut miliknya orang yang menjual, dan orang yang menjual tersebut dapat atau bisa memberi, menyampaikan kepada yang membeli. Nah, syai'in tahir, sesuatu yang suci, maka dikecualikan sesuatu yang tidak suci. Ini tidak boleh dijual belikan. Seperti contohnya apa? Jual beli barang-barang yang najis, seperti anjing, ya, babi, itu tidak boleh. Atau kotoran, orang jual beli apa? Mau jual beli pupuk organik dari kotoran hewan, ini juga tidak boleh, ya. Paham? Bagaimana cara agar boleh? Itu dengan raful yad. Tidak ada akad jual beli tersebut, tapi mungkin ada upah, kamu bawakan dari sana ke sini. Nah, itu paham? Atau ini ongkos kamu madai telek, itu boleh. Nah, bangkai juga seperti itu, ya, jual beli bangkai nggak boleh. Ular dan sebagainya juga tidak boleh dijual belikan. Atau barang tersebut yang mutanajis tapi tidak bisa disucikan. Kalau masih bisa disucikan boleh. Kamu jual beli baju tersebut kena najis, sah atau tidak jual belinya? Sah, kalau najisnya bisa disucikan. Tapi kalau yang tidak bisa disucikan, seperti barang yang cair yang terkena najis, ini jadi mutanajis, ini susah sekali disucikan. Contoh, ada minyak, kejatuhan, kayu cecep, najis kan, mutanajis di situ sudah. Bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikan kita madzhab Syafi'i itu kan dengan dibasuh. Loh, minyak dibasuh, ya kan bagaikan air dan minyak, tidak bisa bercampur. Bagaimana yang bisa membasuhnya? Ya, makanya susah sekali. Ada cerita orang terkena ini najis ini, punya madu 10 drim umpamanya, ya, 10 drim madu. Kejatuhan salah satu drimnya itu kejatuhan najis. Salah satu drim daripada 10 madu tersebut kejatuhan najis. Enggak terus lupa mana ini yang kejatuhan. Yang najis berapa yang jadi najis, mutanajis? Mana ini? Enggak tahu. 1 drim, Mas, berapa harganya kalau madu? Ya. Nah, sekarang cara mensucikannya harus dibasuh. Ya, nggak mungkin juga dibasuh. Sudah tidak jelas di situ najisnya di mana. Maka ya harus dibuang. Sudah dibuang. Wah, sayang sekali kan? Karena tidak bisa disucikan 10-nya. Itu ragu mana, berarti 10-nya dihukumi najis semuanya.
Cara kalau madu mungkin masih bisa ya. Kamu panggil tawon, nanti tawonnya suruh makan madunya, nanti keluar lagi jadi madu, itu baru suci. Itu cara satu-satunya. Repot sekali. Nah, sesuatu yang suci ya. Fihi manfaatun. Kemudian ada manfaatnya. Kalau sesuatu itu suci tapi tidak ada manfaatnya, ya tidak sah jual belinya. Nah, jual beli ini apa? Jual beli. Saya mau jual beli apa? Kerikil. Kerikil jual beli. Berapa? 200 perak. Sah atau tidak? Kerikil ada manfaatnya nggak? Ada. Yang dimaksud manfaat ini adalah manfaat secara umum. Paham? Bukan berarti kerikil bisa manfaat. Saya butuh kerikil buat semuanya main selentean ya. Ini manfaat secara umum. Orang-orang itu bisa memanfaatkan secara umum. Gabah, 1 butir gabah, ada manfaatnya nggak? Suci itu, ada manfaatnya nggak? Ada. Bagi kamu atau bagi orang yang membutuhkan, tapi secara umum ya tidak. Apa sih kanggo nih? Apa sih kayak gitu? Paham? Membani manuk ya manuk. Orang waris dimakan ya enggak? Ditandur ya. Pokoknya saya harus beli gabah kok 1 kok Bumi Ayu buat mobilan ke sana balik sini sudah habis. Ya, jadi harus ada manfaatnya, dan manfaat ini yang dimaksud di sini adalah secara umum, bukan hanya sepihak. Bagi kamu itu adalah manfaat. Kemudian diketahui kadarnya, bentuknya seperti apa, ya, sifatnya seperti apa. Nah, ini buku seperti ini segimpan, ketahuan ini seperti ini asli. Kamu beli, umpamanya beli kambing, kambingnya sudah jelas bentuknya, sifatnya seperti apa gitu ya, tahu. Nah, sekarang jual beli online, sekarang kan lagi musim-musimnya gitu ya, jual beli online, hanya sekedar pencet-pencet saja. Nah, itu kadarnya diketahui atau tidak, sifatnya diketahui atau tidak. Jual beli online sah atau tidak? Sah. Ada keterangannya nanti di belakang. Yang jelas jual beli online itu syaratnya harus nanti antara yang beli dengan yang jual itu tahu barangnya atau pernah melihatnya, maksudnya pernah melihat barang tersebut. Kalau di sini ada, nanti ada jual beli barang yang tidak ada, nanti dibahas di situ. Ya, barangnya tidak ada di situ. Sekarang kita di sini tahu sifatnya ya. Kemudian barang tersebut ada pada miliknya orang yang menjual. Jadi nggak boleh jual beli punya orang lain. Jual beli punya orang lain tidak sah. Nah. Dan beli ada dulu kasih. Jual beli colongan itu bukan miliknya, itu juga tidak sah. Nah. Kemudian orang yang menjual tersebut mampu untuk menyerahkannya. Ya, jual beli dengan orang yang jauh sekali, nggak mungkin bisa diserahkan. Nah, atau barangnya berat sekali nggak bisa dibawa, padahal harus diminta ke sana, tidak bisa menyerahkannya, maka tidak sah. Ini syarat kembali kepada orang yang menjual ya. Baik. Di antaranya lagi itu ada syaratnya yang menjual di sini itu harus itlaqut tasarruf, orang yang bisa menasarufkan hartanya, boleh menggunakan hartanya. Orang yang tidak boleh menggunakan hartanya itu 1 anak kecil ya. Kemudian 2 orang yang dipaksa. Kemudian 3 orang yang gila. Orang gila, orang yang mahjur alaih, orang yang mahjur alaih. Tadi orang yang kalau di hakim itu sudah dilarang menggunakan hartanya. Seperti orang boros sekali, hartanya sampai hampir habis, sama hakim sudah stop, kamu tidak boleh menggunakan harta. Ini orang-orang yang tidak termasuk boleh menggunakan
harta. Seperti anak kecil. Jadi kalau jual beli dengan anak kecil itu ya menurut Syafi'iyah tidak sah ya. Anak, tolong belikan rokok. Cucu cilik belikan rokok. Ya, anak kecil itu belum boleh menggunakan harta sebenarnya ya. Kemudian barang-barang yang najis ya, seperti di sini sebutkan anjing, babi, ya, bangkai, khomer, koid, kotoran tadi, atau barang yang suci yang terkena najis yang tidak mungkin bisa disucikan. Kemudian harta-harta atau barang yang boleh yang suci tetapi tidak boleh untuk diperjualbelikan. Seperti di sini jual beli sesuatu yang belum ada. Sesuatu yang masih belum ada. Nah, seperti apa? Saya jual buah. Mana buahnya? Itu di pohon, belum jadi. Ya, baru kembang. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Setelah jadi pun harus butuhi sholat nanti. Harus sudah tampak ini sudah bisa dimanfaatkan, nanti rogol atau tidaknya itu sudah jelas. Ya, mandan tua kayak gitu. Kemudian seperti juga hewan yang masih dalam kandungan. Saya jual beli cempek, mana itu masih di dalam kandungan. Ini juga tidak boleh. Ya, nggak tahu yang di dalam kandungan itu berapa, 1 atau 2 atau 3 ya. Nah, nanti akan gurun, ada tipu daya. Kemudian susu, jual beli susu, mana susunya? Itu susunya masih di dorak itu susu ya. Wah, pencadewek. Nggak tahu keluar susunya atau tidak. Dulu itu banyak sekali orang yang menipu. Nah, kalau jual kambing yang sambil perah itu susunya tidak diperas untuk beberapa hari, ini susunya gede, mantap gitu kan. Banyak susunya ini. Ya, ternyata setelah diperas sedikit. Karena apa? Karena besar itu karena memang tidak diperas setiap harinya. Ya tadi online ya. Online itu tahu nggak? Barangnya ada nggak? Ada. Ada. Tapi ini tahu nggak apa namanya? Yang beli tahu barangnya nggak? Tahu. Pernah lihat? Pernah. Wong gimana mau lihat? Wong yang jual ada di Jakarta, kitanya di sini gitu ya. Gambar itu bukan barangnya. Ya. Barang itu bisa menipu, gambar itu bisa menipu, palsu. Nah, jual beli yang seperti itu, nah, ini boleh asalkan kedua-duanya pernah melihat. Ya, kalau ini mengikuti barang apa hukumnya jual beli yang tidak hadir, barangnya tidak hadir di depannya. Seperti umpamanya jual beli rumah, ya, jual beli rumahnya di bawah nggak? Semuanya jual beli rumah di Cilongok. Jual belinya di sini kata-katanya sah atau tidak? Nah, kalau kedua-duanya sudah pernah melihat, ya sudah melihat ke sana, oh rumahnya seperti ini nih, dan barang tersebut tidak berubah dalam waktu tertentu itu ya, tidak berubah, kemungkinan masih sama. Rumah umpamanya dalam 1 tahun kan masih sama. Ini baru melihat kemarin 1 minggu, ya. Maka sah jual beli yang seperti ini, walaupun barangnya tidak ada di sini, gitu. Paham? Nah. Atau tidak pernah melihat, si pembeli itu tidak pernah melihat. Seperti saya beli di online itu kan tidak pernah melihat, barangnya tidak pernah melihat, tapi saya bisa menyifati dengan gambar umpamanya yang seperti ini. Yang digambar itu kan seperti itu, punya lihat baju ukurannya XL, warna pink, ada gambar kuda poni buat anak, pokoknya itu kan sifatnya itu sah. Paham?
Jadi syaratnya itu dua, pernah melihatnya atau tidak pernah melihatnya tetapi mensifatinya, dan sifatnya harus sesuai ya. Nah, ini adalah kemudahan ya. Apa? Nominus. Ya, nominus. Ya. Tapi nanti kalau tidak sesuai dengan yang disifati ya boleh dikembalikan. Kemudian jual beli yang tidak mungkin bisa diserahkan ya kepada orang yang belinya. Nah, jual beli harta yang digosok. Jual beli barang yang digosok. Saya jual sepatu, mana sepatunya digosok orang. Saya jual mobil, mana mobilnya? Mobilnya masih jadi jaminan ya. Atau mobilnya dicuri orang, ini nggak bisa diserahkan. Kemudian yang selanjutnya jual beli yang tidak ada manfaatnya, seperti jual beli berhala patung-patung itu nggak ada manfaatnya ya. Manfaatnya nggak tahu apa itu, tidak ada. Atau jual beli hasyarat, serangga ada manfaatnya nggak? Nah, tadi saya bilang manfaatnya itu harus secara umum, bukan hanya untuk pribadi. Oh, serangga, saya beli serangga buat apa? Tambah ngompol. Ada ini serangga tempelkan buat nggak ngompol katanya. Atau apa itu jangkrik buat makan burung. Ya, itu hanya manfaatnya hanya dari satu sisi, bukan untuk keseluruhan. Tapi kalau umpamanya jual beli nasi bisa dimanfaatkan, semua orang akan mengatakan itu manfaat. Kemudian jual beli racun ada manfaatnya. Racun tikus. Oh, itu kan yang maksud di sini adalah racunnya untuk meracuni orang, ya. Tidak ada manfaat. Walaupun seperti itu tadi, manfaatnya ada untuk hal tertentu. Kemudian kalau ini jual beli yang bukan miliknya, ini jelas tidak sah ya. Jual beli yang bukan miliknya seperti seorang menjual barang titipan, itu tidak sah. Atau orang menjual kepada orang lain barang yang dia beli tapi belum dia pegang, belum ada padanya. Nah, saya jual apa? Pulpen. Mana pulpennya? Itu masih di warung, tadi saya beli, kembalian. Oh, nggak boleh seperti itu ya, harus diambil kemudian diserahkan ya. Kemudian di sini tidak menyebutkan secara detail, nanti ada syarat-syaratnya ya, ada ijab, ada qabul ya. Syahwat itu harus ada ijab, ada qabul ya. Ini penting, kalau Syafi'iyah itu jual beli harus ada ijab, ada qabul. Tapi prakteknya kadang jarang. Seperti umumnya ini, saya beli kitab ini, saya beli dengan 10.000 ya, saya jual dengan 10.000, itu sudah selesai. Tapi kebanyakan enggak ya? Kebanyakan tidak, hanya kasih uang, ambil barang, selesai. Seperti ketika kalian belanja di minimarket, itu ambil barang, taruh di situ, kasih uang, selesai. Ini tidak ada ijab dan qabul. Mu'tamad Syafi'iyahnya tidak sah jual beli seperti itu. Kalau menurut Al-Ghazali ya, itu boleh itu dengan mu'atah, akad mu'atah. Yaitu jual beli yang tidak ada akadnya. Tapi penjualnya harus ada ya. Penjualnya harus ada. Ada lagi kadang seperti ini. Dulu teman-teman saya kalau jualan itu ditaruh di tempat, nanti dikasih tulisan bakwan 500 kayak gitu. Boleh nggak jual belinya? Nah, kalau mu'tamadnya nggak ada, ini nggak ada penjualnya, nggak ada syaratnya, ijab qabulnya. Akhirnya banyak anak yang banyak, oh ini berarti ambil satu kasih 500, ambil satu kan 500 kayak gitu. Tapi kalau orang Arab ini repot lagi, ditaruh di situ dikirain sudah ini berarti sedekah. Bangkrut ya. Nah. Tapi ala kulli hal di dalam Syafi'iyah itu ada akad ma'ulimar itu.
boleh mengambil sesuatu yang sudah diketahui ridhonya. Nah, ini aneh lagi ya. Umpamanya ini kan secara jual beli tidak sah gitu. Tapi ada orang umpamanya yang diambil sudah tahu ridhonya. Umpamanya begini, saya punya gorengan, diambil kamu, saya ridho, berarti boleh atau tidak, halal atau tidak ini? Halal. Apalagi kalau sudah dikasih tahu 500, kemudian dikasih di situ tulisan 500 ada uangnya, ridho atau tidak? Ridho ya. Jadi sudah selesai, jangan dipersulit lagi. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtani fi fardika ilayya 'inda hajjati ilayhi wa la tumsinihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.